Bagaimanapun sibuknya, tidak peduli bagaimanapun sibuknya pelayanan, saudaraku. Jam-jam berdoa untuk kekuatan saudara, persekutuan saudara intim dengan Tuhan, di mana saudara disegarkan, tidak bisa ditinggalkan. Amin. Sesudah saudara bersiap di pagi hari, semuanya akan menang. Ini namanya persiapan rohani, itu hidup berkemenangan dalam hidup sehari-hari. Hidup berkemenangan dalam pelayanan, bersaksi. Bersaksi itu harus berdoa lebih dahulu, mengadakan terobosan lebih dahulu dalam doa. Direbut lebih dahulu jiwa itu dalam doa, baru bersaksi. Amin. Jangan maju saja bersaksi, saudaraku. Harus ada doanya lebih dahulu. Doa yang mengadakan terobosan, tidak doa biasa-biasa. Demikian untuk kebaktian minggu yang menang. Apalagi kepada hamba-hamba Tuhan melayani kebaktian minggu. Sebelum berangkat, harus menang dalam berdoa lebih dahulu. Dan terjadi kemenangan dalam doa, baru menang dalam pelayanan. Haleluya, saudaraku. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Rahasia persiapan rohani kita. Rahasia persiapan rohani. Simple, saudaraku. Saudara boleh mempraktekkannya. Saudara sudah memiliki, saudaraku, segala kebutuhannya, saudaraku. Mari kita lihat Tuhan Yesus, saudaraku. Saudara sudah memilikinya, tapi boleh jadi belum mempraktekkannya. Tuhan Yesus sebelum melayani, dia dibaptis dahulu dengan Roh Kudus. Lukas 3, saya bacakan 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus secara rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan. Ini terjadi kepada Yesus. Tapi bukan hanya kepada Yesus saja. Pada waktu Yesus dibaptis, saudaraku, langit terbuka. Roh Allah turun sebagai merpati turun ke atasnya. Suara Allah Bapa kedengaran berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, aku berkenan padamu. Tetapi ini bukan hanya berlaku pada Yesus. Ini juga berlaku bagi saudara. Waktu saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudaraku, Roh Kudus turun kepada saudara walaupun tidak kelihatan sebagai berlembaga sebagai seekor merpati. Dia turun dan tinggal dalam saudara sebagai penolong saudara, yang melengkapi saudara, yang mengurapi saudara, yang memampukan saudara untuk melayani dengan kuasa. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi guna Roh Kudus diberikan pada saudara ialah supaya saudara bersaksi. Haleluya. Supaya saudara bergerak maju, supaya saudara melayani. Haleluya, saudaraku. Banyak anak Tuhan pada hari Minggu, saudaraku, dia berdoa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, muji, menyembah Tuhan. Dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudaraku, dan mendapat firman Tuhan, meneguhkan imannya, rohaninya, saudaraku, imannya, saudaraku, diangkat begitu tinggi, saudaraku. Tetapi selesai kebaktian, dia lupakan semuanya. Dia tidak berbahasa roh lagi, saudaraku. Saudara, dia tidak memperdulikan keadaan rohani, saudaraku. Bahkan menjadi duniawi sepanjang hari-hari berikutnya, saudaraku. Saudara, sehingga dia menunggu kebaktian minggu berikutnya, supaya dia bisa diangkat lagi. Karena dalam kebaktian minggu, selalu Roh Kudus bekerja. Itu sebabnya saudara dikuatkan. Jangan seperti ini. Saudara tahu yo-yo, saudaraku. Sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik. Jangan, saudaraku, Kristen seperti itu. Jangan. Besok tambah lagi persekutuan lebih intim dengan Tuhan. Haleluya. Siapkan, jangan merosot, saudaraku. Kalau Kristen yo-yo tidak efektif dan tidak akan bersaksi, dan tidak akan memenangkan jiwa buat Tuhan, dan tidak akan bekerja buat Tuhan, dan tidak akan berkorban buat Tuhan, dan tidak akan memberi kepada Tuhan, lalu dia tidak punya hak apa-apa untuk menerima apa-apapun dari Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menerima apa-apa daripada Tuhan. Kita tidak memenuhi syarat untuk menerima berkat daripada Tuhan sebelum kita memberi lebih dahulu kepada Tuhan. Betul? Harus memberi. Ada banyak anak-anak Tuhan yang minta saja kepada Tuhan, tapi tidak mau memberi. Maka hidupnya, saudaraku, ya sekedar begitu-begitu saja. Saudara, mari memberi pelayanan, saudaraku, memberi korban kepada Tuhan.
memberi doa kepada Tuhan, doa syafaat buat orang lain. Amin. Tuhan ini selalu berjaga-jaga dan berdoa dalam hidupnya. Dia senantiasa bersekutu dengan Bapanya di sorga. Setiap saat dia mempersiapkan dirinya. Oleh sebab itu dia senantiasa menang melawan setan. Mengadakan penerobosan dalam hidupnya. Dan menyampaikan maksud Bapa dalam hidupnya. Setiap mana Tuhan harus melayani. Setuju? Pada waktu saya dibaptis dengan Roh Kudus, teman-teman saya berubah. Melihat saya berubah, heran. Melihat perubahan yang ada pada saya. Kok bisa dia begitu ya? Dia katakan. Apalagi ketika dia dengar saya melayani. Kok bisa dia ya? Dia katakan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Setelah Tuhan Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, saudaraku. Dia melayani. Sebelumnya dia tidak melayani. Apakah sebelumnya dia tidak berkata-kata? Dia berkata-kata. Apakah sebelumnya perkataannya tidak baik? Berkatanya baik. Saudaraku, baik. Lukas 4:26 berkata, 36 berkata, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Pelayanan Yesus penuh dengan kuasa. Dia mengusirkan roh jahat daripada seorang anak. Dan orang-orang takjub. Ini terjadi setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuh kuasa, wibawa. Kalau sekarang orang berkata maunya pelayanan saudara, penuh urapan, penuh kehidupan, penuh kekuatan, penuh kemenangan. Haleluya. Karena itulah yang diberikan Roh Kudus. Akibatnya 37 berkata, tersiarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Tersiar berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Tidak usah pakai advertensi ini itu. Orang bicara dari mulut ke mulut. Luar biasa. Maunya demikian. Ada kesembuhan di KKS sana. Ada mujizat di KKS sana. Setan diusirkan. Orang kerasukan dibebaskannya. Bisakah ini terjadi? Bisa. Saudara persiapkan diri. Ada penerobosan dalam doa saudara. Ada penerobosan dalam pelayanan saudara. Haleluya. Ini akhir zaman. Waktu tidak lama lagi. Ini zaman penuaian. Percayakah saudara? Ya, jangan lalai pada waktu sekarang ini, saudaraku. Miliki pelayanan yang berkuasa. Serta dengan tanda ajaib mujizat. Pelayanan kelepasan, mengusir setan, pelayanan kesembuhan. Haleluya.